Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Baomong edisi Senin 20 Maret 2023. Saudara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap bulan Februari dan Agustus setiap tahun dilakukan operasi timbang bagi batita usia 0 sampai dengan 59 bulan. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan baik intervensi pemberian makanan tambahan, pendampingan, pertanyaan besarnya, apakah angka stunting di Nusa Tenggara Timur akan menurun? Dan saudara, untuk itu dalam kesempatan dialog Katong Baomong untuk edisi kali ini, hadir bersama saya dua orang narasumber saya langsung perkenalkan saja. Yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Dela Iskodat, SSI APTMM. Ibu Ruth, selamat petang, selamat datang. Selamat petang. Ya, dan narasumber saya yang kedua, seorang akademisi, beliau adalah Dr. David Pandi. Pak David, selamat petang, selamat datang. Petang. Ya. Dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mengangkat topik evaluasi bulan timbang Februari 2023. Dan mungkin di awal ini saya ingin langsung ke Ibu Ruth selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Dispenduk Capil. Yang pertama sekali, setiap bulan Februari dan Agustus selalu dilakukan operasi bulan timbang. Nah, mungkin belum banyak masyarakat di luar sana yang mengetahui apa yang dimaksud dengan bulan timbang, Bu Ruth. Ya, jadi sebenarnya bulan timbang itu dilaksanakan setiap bulan untuk anak di bawah 2 tahun dan di bawah 5 tahun. Jadi tiap bulan harus datang untuk ditimbang. Nah, pada bulan Februari dan bulan Agustus, selain ditimbang berat badan, diukur tingginya atau diukur panjangnya, dan diberikan tablet vitamin A, dan juga diberikan vaksin rutin kalau jadwalnya pada Februari dan Agustus itu tepat waktu untuk divaksin. Mengapa harus kita sebut bulan timbang dan mengapa harus setiap bulan? Karena anak-anak kita harus dipantau gizinya dan perkembangannya. Artinya tiap bulan berat badan harus bertambah, tinggi harus bertambah sesuai dengan umur. Kita mempunyai buku KIA di mana orang tua datang, waktu ditimbang dimasukkan angkanya dan akan diketahui anak ini sehat atau tidak sehat. Nah, artinya bahwa setiap bulan wajib orang tua yang mempunyai batita 0 sampai dengan 59 bulan ini harus datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Tapi yang diukur itu nanti di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, ketika mungkin ada pemberian makanan tambahan setiap bulan itu juga dikasih, dan juga seperti yang Ibu katakan bahwa ketika sudah sampai pada titik untuk pemberian vitamin A juga akan dilayani di posyandu. Nah, saat ini artinya bahwa kita coba mengevaluasi sesuai dengan topik kita, evaluasi bulan timbang Februari 2023 ini yang baru saja kita lalui. Nah, jika kita bandingkan dengan bulan Agustus tahun 2022, bagaimana tingkat partisipasinya? Apakah menunjukkan tren peningkatan atau dia stagnan saja, Bu Ruth? Ya. Jadi masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat yang patuh. Itu pertama itu dulu. Kemudian tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Timur mempunyai nilai juang yang tinggi. Juga para kader yang membantu. Beberapa stakeholder membantu untuk mendatangkan anak-anak, tapi partisipasi tahun 2022 bulan Agustus 98,5%. Dan seharusnya pada bulan Februari di musim hujan, banjir, badai, semua akan berpikir untuk partisipasinya menurun. Ternyata tidak. Partisipasinya meningkat 98,8%. Kita berbangga kita akan mencapai 100%, dan itu hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk bulan timbang pada Agustus 2022 partisipasinya 98,58%. Ya, 98,5%, oke. Dan Februari 2023 dia naik, trennya naik ke 98,08%. 0,8. Oh, 0,8%. Oke, 0,8%. Jadi naik 0,3%. 0,3%. Nah, artinya bahwa tingkat kesadaran, seperti Ibu katakan tadi, bahwa tingkat kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Timur kepatuhan itu sudah terlihat. Ya. Tapi misalnya jika kita evaluasi
untuk 2022 dan Februari 2023 ini kabupaten mana saja yang mencapai angka 100 atau mungkin semuanya di bawah 90-90-an, Bu? Ya, jadi satu yang saya mau tambahkan. Tenaga kesehatan melakukan sweeping sehingga mencapai 98,8%. Jadi pada saat tanggal yang ditentukan anak tidak dibawa, maka tenaga kesehatan melakukan sweeping ke rumah. Jadi Sehingga bisa mencapai 98,8%. Jadi bukan hanya Pol PP yang melakukan sweeping, tapi tenaga kesehatan Semuanya sweeping juga. Luar biasa. termasuk Pol PP. Ya. Nah, untuk kabupaten yang partisipasinya 100%, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Saburai Jua, dan Kabupaten Malaka. Itu mencapai 100%. Kabupaten yang lain dia juga sudah sangat tinggi, paling rendah 92,6%. Ya. Karena rata-ratanya 98,8%. Jadi semuanya sebenarnya sudah sangat baik. Nah, jika kita bandingkan, Bu, bagaimana aspek perluasan pelayanan? Ya, tentunya ini seperti Ibu katakan bahwa kita sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kabupaten mencapai angka 100%, berarti tersisa 12 kabupaten yang di bawah 100. Ya. Karena paling rendah tadi Ibu katakan 92%. Ya. Nah, bagaimana aspek perluasan pelayanan dan cakupan pelayanan jika kita bandingkan dengan Agustus 2022? Jika kita bandingkan dengan saat ini. Jadi selain orang tua, tadi saya sampaikan bahwa selain orang tua sudah sadar, yang karena kesibukan dilakukan sweeping. Tetapi partisipasi, kolaborasi, kerjasama semua pihak, itu sudah dilakukan sangat baik di Nusa Tenggara Timur. Jadi mulai tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, juga Bapak Mama Ani, semuanya berpartisipasi sehingga menggerakkan orang tua yang mempunyai balita bisa datang untuk ditimbang. Sehingga cakupannya sangat bagus, 98,8%. Di musim hujan itu sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Mereka merasa bahwa anak-anak kita harus dipantau gizinya. Jadi di dalam skala di buku KIA, kalau anak ini kenapa beratnya kok agak menurun ya? Berarti harus dilakukan pemeriksaan lagi. Mengapa anak ini kok waktu dicek kok turun ya, kemarinnya normal kok ini menjadi turun. Oh rupanya kemarin diare, maka dia harus dilanjutkan ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan. Supaya bulan depan bisa meningkat berat badannya dan tinggi badannya. Karena kita harus pikir bahwa 1000 hari pertama kehidupan menentukan pertumbuhan anak. Apakah dia sehat atau tidak sehat. Kan kita berbicara stunting, kita tidak mengharapkan anak-anak Nusa Tenggara Timur mempunyai status stunting. Nah ini saya ingin juga tanyakan itu, Bu, kaitan dengan apa hubungannya antara bulan timbang ini, Agustus, Februari dan Agustus, kita kaitkan dengan ke stunting gitu. Ya, jadi sebenarnya Pak, untuk penonton di rumah, stunting itu tidak terjadi segera, tapi dia mulai dari berat badan 1 bulan ditimbang tidak naik, itu sudah harus diintervensi. Yang kedua, dia akan kalau dibiarkan dia akan menjadi gizi kurang, dibiarkan lagi dia menjadi gizi buruk, baru dibiarkan lagi menjadi stunting. Makanya pemerintah harus melakukan intervensi setiap bulan terhadap perkembangan gizi anak. Jadi antara timbang dan stunting ini, jadi timbang untuk mendapatkan berat dan tinggi. Ya, berat dan tinggi. Kita kaitkan dengan stunting tadi gitu. Jadi kalau stunting itu anak dengan umur sekian, dia tidak mencapai berat yang ditentukan dan tinggi yang ditentukan atau panjang yang ditentukan. Itu per bulannya dia harus bertambah. Oke. Kalau dia mengalami tidak naik berat badan 1 bulan, dia dibiarkan, tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan intervensi, dia menjadi gizi kurang.
timbang lagi nih bulan depan, timbang lagi. Gizi buruk, baru timbang lagi, ternyata dia bisa menjadi stunting. Bisa mungkin Ibu sampaikan kepada pemirsa, angka stunting di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini persentasenya berapa sih Bu Ruth? Ya, jadi anak-anak kita di bulan timbang Agustus 2022 17,7%. Kemudian pada Februari 2023 kita bersyukur turun menjadi 15,7%. 15,7 dari anak-anak yang ditimbang 436.036 anak. 15%-nya 15,7 itu tercatat 67.518. Kalau Agustus 2022 tercatat 17,7%. Jumlah anaknya berapa? 77.338. Belum menggembirakan. Makanya kita harus bekerja keras untuk menurunkan lagi stunting di NTT, angka stunting di NTT. Nah, target untuk kita turuni ke angka berapa? Bapak Presiden Jokowi menargetkan nasional 14%. Kalau di RPJMD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 12%. Karena kita bulan Februari 2023 kita sudah mampu menurunkan sampai 15,7%. Dibandingkan tahun lalu, antara Februari ke Agustus bulan timbangnya dia turun 4,3, maka kita bisa mencapai 11, Oke, saya ke Pak David. Artinya bahwa kita sudah dapat gambaran nih Pak David kaitan dengan evaluasi bulan timbang, tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai anak batita 0 sampai dengan 59 bulan, tingkat partisipasinya kita sebut ini sesuatu yang menggembirakan karena 10 kabupaten 100% dari target yang nah jika kita sudah digambarkan juga oleh Ibu Ruth bahwa untuk operasi timbang pada bulan Agustus 2022 angka stunting kita 17,7% dan untuk operasi bulan timbang Februari 2023 15,7%. Target RPJMD akhir 2023 ini adalah 12%. Nah, apalagi yang harus dibenahi oleh pemerintah provinsi untuk sampai ke target 12% ini Pak David? Terima kasih. Jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana upaya-upaya baik itu secara polisi, kebijakan maupun upaya-upaya serius pada level struktur terbawah ya, kalau kita sebut street level birokrasi ya, pada puskesmas dan jaringannya yang jumlahnya luar biasa banyak ya. Itu menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat sudah on the track. On the track. Nah ini kalau kita mengacu pada Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting atau disebut dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RANPASTI), ya. Pilar dan rambu-rambu itu sudah dilaksanakan di NTT dengan sangat baik, terutama dari komitmen pilar pertama, komitmen dan visi kepemimpinan dari gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, ya, lurah, ini sudah inline, sehingga ke depan kita punya keyakinan bahwa penurunan ini bisa dipercepat. Karena itu ada beberapa hal. Yang pertama, jadi tingkat partisipasi ini tetap harus dipelihara, dijaga dengan meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kualitas manusia, terutama pada usia di bawah 2 dan 5 tahun. Ini menjadi perhatian serius, sehingga akan ada satu social movement ya, sebagai kekuatan utama, karena ini berbasis masyarakat. Yang kedua, ada hal-hal yang masih perlu, ya, tadi disampaikan, misalnya alat antropometri ya, itu belum, alatnya itu jumlahnya belum sama dengan kebutuhan pada idealnya satu posyandu satu antropometri, sehingga masih ada gitu ya, satu alat dipakai oleh 2 posyandu dengan jarak yang
Kalau kita bayangkan itu kalau jarak itu di desa gitu ya, mungkin jarak antara satu posyandu dan posyandu yang lain itu bisa jauh, ya, dengan kendala-kendala geografis, ya, itu juga satu tantangan sendiri. Oleh karena itu ke depan ya hal-hal ideal ini harus bisa dicapai dengan pengadaan antropometri. Kemudian yang berikut, yang penting juga gitu ya, bahwa stunting ini disebabkan oleh banyak hal, ya. Salah satunya di dalam 5 pilar nasional itu adalah ketahanan pangan, soal ketahanan pangan dan gizi, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat. Yeah. Inilah yang harus dilakukan, ya, dilakukan secara serius sehingga dengan pemenuhan ketahanan pangan maka upaya untuk pencegahan dan penanganan stunting itu bisa berjalan ideal. Dan satu hal juga yang penting adalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan pemberdayaan masyarakat. Sekarang ini di mana-mana gitu ya, sudah tumbuh kesadaran publik ya tentang pentingnya upaya untuk penanganan stunting dalam rangka menciptakan generasi emas, ya, generasi yang cerdas. Nah, ini menjadi focal point sebetulnya, ya, yang terus-menerus dilakukan oleh semua pihak, ya. Jadi tidak hanya pemerintah. Tadi Ibu Kepala Dinas sudah sampaikan bahwa ada partisipasi yang kuat yang sekarang dilakukan oleh berbagai komponen strategis masyarakat. Nah, ini harus terus dilakukan gitu, untuk memastikan bahwa ini menjadi satu gerakan dan secara otomatis semua keluarga di NTT ini sampai pada level kesadaran yang tinggi untuk mulai merencanakan keluarga, merencanakan anak, ya, dengan orientasi mutu yang tinggi. Jadi itu hal yang penting. Jadi kita akan sampai pada desain, bagaimana desain keluarga, desain pasangan suami istri, kemudian perencanaan anak dan mempunyai masa depan yang cemerlang, ya. Dan ini harus by design, ya. Tidak hanya karena ini program pemerintah terus direspons masyarakat. Yeah. Tidak cukup sampai di situ. Oke, kita sudah mendapat beberapa catatan kaitan dengan partisipasi masyarakat, terus mungkin alat timbang terstandarisasi. Saat ini kenyataan masih satu alat timbang dipergunakan oleh 2 posyandu, ketahanan pangan, juga kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, saya ingin nanti ke Ibu Ruth berkaitan dengan bisa Ibu Ruth nanti gambarkan kepada kita berapa banyak posyandu yang ada di Nusa Tenggara Timur, sehingga tadi masih kedapatan alat timbang terstandarisasi ini satu alat timbang digunakan oleh 2 posyandu. Dan saudara, kami akan kembali, akan dijawab setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Katong Mbak Omong. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu.
Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami di Katong Bomong edisi kali ini masih dengan dua orang narasumber saya. Mungkin saya langsung ke Ibu Ruth kaitan dengan mungkin tadi sebelum kita pariwara, Pak David sudah menyampaikan kepada kita untuk mencapai target 12% sesuai dengan target RPJMD. Ini perlu ada 4 hal yang menjadi penekanan dari beliau kaitan dengan tingkat partisipasi kita harus jaga, juga kaitan dengan terstandarisasinya alat-alat ukur kita, dan kenyataan bahwa masih ada satu alat ukur dipergunakan oleh 2 posyandu, juga mengingat kondisi lapangan posyandu yang cukup berjauhan. Kalau mungkin di sekitar Kota Kupang atau Kabupaten Kupang masih bisa kita ini, tapi untuk daerah yang lain itu perlu kita pikirkan. Juga kaitan dengan ketahanan pangan dan gizi dan juga pemberdayaan masyarakat. Tapi saya juga ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Ruth sebelum nanti mungkin Ibu bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak David tadi. Untuk posyandu, jumlah posyandu kita yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini berapa banyak sih Bu Ruth? Ya, jadi puskesmas kita 436. Jadi di puskesmas 1 sampai 3 posyandu. Sehingga tercatat di Nusa Tenggara Timur posyandunya 10.513. Untuk alat antropometri 2021 2.569, kita ada penambahan dari Kementerian Kesehatan 1.858, sehingga di tahun 2022 kita ada 4.427. Tetapi di DAK Fisik 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membantu kita 5.496. Jadi nanti di 2023 kita akan memperoleh atau tercatat jumlah antropometri kita 9.923. Nah, ini akan lebih memudahkan. Kalau kemarin harus dibawa alat ini ke posyandu 1, posyandu 2, harus dibagi dengan baik jadwalnya. Tapi kalau melihat partisipasi 98,5, maka dengan bertambahnya alat antropometri akan makin ringan, nakes, tidak perlu membawa ke sana kemari lagi alat antropometri tersebut. Nah, kaitan dengan mungkin tadi kita sudah lebih menukik lagi ke angka stunting, Bu Ruth. Nah, di 2023 ini ketika kita mengukur masuk dalam bulan timbang, itu kedapatan bahwa angka stunting kita sudah berada melandai ke 15,7%. Tentu ini masih ada 22 kabupaten kota ada stuntingnya. Kalau boleh kami tahu, itu kabupaten mana saja yang angka stuntingnya masih tinggi, Bu, yang perlu nanti kita intervensi? Ya, jadi semua kabupaten masih tercatat mempunyai anak-anak stunting. Tetapi yang tertinggi untuk Februari 2023 tercatat untuk 22 kabupaten kota 15,7 itu balita yang stunting 67.553.
turun dari periode bulan timbang Agustus 2022 sebanyak 77.338 atau 17,7%. Tiga kabupaten yang stuntingnya tertinggi adalah TTU 24,3%, TTS 24,1%, dan Sumba Barat Daya 24,0%. Tapi perlu diingat dan perlu dihati-hati bahwa untuk balita wasting, jadi wasting itu balita gizi kurang dan balita gizi buruk. Ini kalau tidak diintervensi dengan PMT, maka dia bisa menjadi stunting. Dicatat Februari 2023 balita wasting 41.906 naik dibandingkan Agustus 2022 hanya 37.000. Jadi dari 37.000 naik 41.000. 8,5% naik 9,8. Dan yang wasting tertinggi ada di kabupaten, ini sesuai bulan timbang Agustus 2023, Sikat 13,9%, Kota Kupang 12,9%, dan Kabupaten Kupang 12,8%. Jadi Kota Kupang juga kita harus hati-hati. Di sini tercatat stuntingnya turun dari Agustus 2022 5.497 balita yang stunting, dia turun menjadi 4.543. Tapi wastingnya naik dari 11,2% 2.872 menjadi 3.075. Nah ini harus dihati-hati. Kalau tidak dijaga, maka stuntingnya akan naik. Ini potret Kota Kupang. Potret Kota Kupang. Wow, ini luar biasa. Nah, tentunya Bu, kita sudah mendapat angka-angka bahwa penyumbang terbesar 15,7% 2023 ini ada di Kabupaten TTU, TTS, dan Sumba Barat. Kalau Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya, tahun kemarin ini TTS, tapi 2023 di Februari TTS dia di urutan kedua, bahkan TTU naik lagi. Nah, TTU naik. Ya, TTU naik. Nah, untuk misalnya tadi kaitan dengan wasting, gizi buruk dan gizi kurang, ternyata angka tertinggi ini Sika dan Kota Kupang. Kita dapat sebut seperti itu. Nah, Sika dan Kota Kupang. Nah, kalau Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Sika, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Ya, Sika, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Ya. Nah, tentunya Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas yang sangat spesifik, yaitu penanganan gizi buruk dan gizi kurang. Seperti yang Ibu katakan bahwa kedapatan nih, gizi untuk wasting kita naik. Nah, untuk penanganannya, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Bu? Jadi yang pertama, kita mempunyai prosedur kerja. Jadi prosedur kerja untuk gizi buruk dan gizi kurang atau kita sebut wasting itu harus yang pertama rawat nginap atau rawat jalan. Jadi pada saat ke puskesmas dan dokter menyatakan rawat nginap, maka harus nginap. Kalau rawat jalan, maka bisa diberikan rawat jalan. Nah, bagaimana tenaga kesehatan mengatasi dengan membuat formula 100. Nah, sedangkan itu untuk gizi buruk. Gizi kurang diberikan PMT, PMT lokal. Jadi PMT lokal sesuai dengan surat edaran gubernur. Jadi pertama dalam PMT itu wajib untuk protein hewani, baru protein nabati, beberapa sayur mayur dan bahan makanan lokal yang mengandung karbohidrat. Tetapi ada kebijakan dengan surat edaran gubernur kita menambahkan serbuk marungga NTT. Mengapa? Karena serbuk marungga NTT mempunyai protein tinggi, karbohidrat tinggi, punya vitamin, mineral yang bisa membantu anak-anak gizi kurang ini lebih baik untuk peningkatan berat badan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan penyuluhan atau konseling oleh tenaga kesehatan kepada provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas, juga diberikan kepada kader. Dan yang paling penting, orang tua diajarkan membuat formula untuk diberikan kepada anak. Dan yang ketiga, sebenarnya komitmen dari pemerintah provinsi tadi sudah disebutkan Pak Pandi bahwa kita sudah bekerja sama sangat baik, di mana kita melakukan rakor 2 kali.
dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur dan dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, supaya merancangkan bagaimana langkah melakukan. Selain pemberian oleh pemerintah, kita punya gerakan masyarakat. Jadi ada inovasi yang sangat banyak. Salah satunya orang tua angkat, kakak angkat. Kemudian gerakan-gerakan di gereja. Contoh kayak Ibu Ruth ada di gereja Koinino. Itu dapat data dari puskesmas berapa ibu hamil kek. Ibu hamil kek itu ibu yang kekurangan gizi kronis. Yang kedua, anak stunting, anak gizi kurang. Nah, kita digerakkan dengan sukarela untuk menyumbang semampu yang kita buat untuk diberikan kepada anak-anak ini. Pemerintah memang melakukan itu untuk 3 bulan, tapi kita kan ada 12 bulan. Sehingga masyarakat bisa mengisi kekosongan-kekosongan itu supaya anak yang gizi kurang bisa menjadi normal, gizi buruk dia ke gizi kurang bahkan langsung ke normal. Anak stunting bisa dibantu supaya jangan lahir anak-anak stunting lagi. Makanya ibu yang hamil dan mengalami kekurangan gizi kronis diberikan makanan tambahan lokal dengan perhitungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat luas. Karena kalau bicara penurunan stunting ini, pemerintah juga memang terus melakukan upaya untuk menurunkan angka stunting. Tapi apa artinya kerja tidak kolaboratif? Kalau pemerintah sendiri kita sangat harapkan. Saya menariknya itu Ibu katakan bahwa ada orang tua angkat, orang tua asuh, kakak asuh segala macam itu juga bisa membantu. Nah, Pak David, saat ini kan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Ibu Ruth katakan bahwa sangat konsen terhadap penurunan angka stunting. Tapi pertanyaan mendasarnya kenapa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus fokus untuk menurunkan angka stunting ini, Pak David? Baik, kita berbicara stunting ini sebetulnya berbicara tentang kualitas manusia. Ya. Jadi satu bangsa gitu ya akan menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera apabila kualitas manusianya itu tinggi. Tingkat intelektualitas nanti didorong dan tingkat pendidikannya itu tinggi. Jika angka stunting ini kita tidak menurunkan pada level yang bisa dikendalikan, maka dia akan berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Karena nanti akan muncul anak stunting yang tidak tertangani nanti 2 tahun. Ini kan irreversible. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, kita tidak bisa lagi gitu ya mengembalikan dia menjadi anak-anak yang punya level intelektualitas yang tinggi. Oleh karena itu, ini disebut dengan golden time, masa emas. Jika kalau anak-anak di bawah 2 tahun tidak tertangani dengan baik, dia akan jadi balita stunting, menjadi anak-anak stunting, remaja stunting, ya pemuda stunting, orang tua stunting, lansia stunting. Ini akan terbawa terus. Ya, dan itu mencerminkan mutu manusia, gitu. Dan ini akan berefek lagi ya. Nanti dia akan punya anak dan sebenarnya punya potensi seperti ini lagi. Jadi penanganan stunting itu sampai pada level 0 sebetulnya, gitu ya. Kalau di SDGs itu diturunkan sampai level yang tidak berbahaya lagi. Kemudian secara ekonomi ini akan menjadi beban karena ini akan terjadi pengeluaran pemerintah yang besar. Ya, WHO melalui perhitungan Bappenas itu mengatakan bahwa akan terdampak di mana pengeluaran pemerintah setara dengan 2-3% dari produk domestik bruto. Jadi sekitar 350 sampai 500 triliun tiap tahun ini akan dikeluarkan pemerintah melalui bansos-bansos ya. Kemudian karena ini sakit-sakit itu nanti BPJS macam-macam itu akan meningkat gitu ya. Dan ini akan menjadi beban baik keluarga, beban masyarakat maupun beban pemerintah. Nah, jadi ini saya kira hal yang kalau disadari ini semua harus terlibat. Kalau dalam
desain Perpres 72 itu multi level, ya, multi sektor, multi aktor. Jadi semua harus terlibat ya secara aktif untuk menangani Jadi stunting, semua harus ya. terlibat untuk sama-sama menangani stunting. Nah, kalau seperti yang Ibu Ruth katakan, ada gerakan orang tua angkat. Apakah ini tepat, Pak David? Itu sangat tepat. Sangat ya, tepat. karena Indonesia ini kan satu bangsa gotong royong. Ya, nilai-nilai itu, nilai solidaritas itu harus penting, sehingga tidak boleh ada yang kuat dia kuat sendiri, tapi yang kuat itu harus angkat yang lemah. Karena ini prinsip dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga, gitu ya. Jadi solidaritas itu nanti terukur dan kita bisa observasi pada level yang sangat konkret ini. Jadi kalau di NTT ini sudah tadi Ibu Kepala Dinas katakan bahwa udah ada gerakan-gerakan masyarakat seperti itu, ini menjadi kekuatan kita ya. Solidaritas ini sudah terbangun dengan baik dan tinggal kita bagaimana terus-menerus supaya ini jangan terputus ya. Jangan one shot program ya, sekali tembak, tapi ini akan muncul satu gerakan masyarakat dan seterusnya. Ini menjadi kepedulian kita semua. Dan bukan hanya peduli, tapi satu compassion, satu kemauan untuk bisa menanggung bersama gitu. Jadi bukan hanya empati saja, ya, kasihan ya gitu ya. Tapi ini harus butuh aksi bersama. Jadi gitu jangan hanya empati, tapi kita butuh aksi nyata. Ya, aksi nyata seperti yang tadi dikatakan. Inovasi-inovasi seperti itu yang harus kita lanjutkan. Ya. Oke, saya kembali ke Ibu Ruth. Kalau jika ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan kita, karena di bulan Timbang Februari 2023 bulan kemarin angka kita 15,7%. Nah sekarang Ibu, untuk bahan evaluasi kita di Agustus 2023, apa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk tadi partisipasi masyarakat? Kalau tadi bukan hanya 10 kabupaten, kalau bisa 22 kabupaten kota, ini partisipasinya 100, sehingga gampang kita mengukurnya. Ya, jadi yang pertama, karena kita sudah mencapai 98,8%, sangat menggembirakan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya, karena pemerintah RI, dalam hari ini Kementerian Kesehatan, sudah memberikan kita dana 115 M. Tapi bukan diberikan terhadap anak-anak stunting, anak-anak gizi kurang. Sehingga di situ ada peluang lagi anak-anak gizi buruk dan anak-anak stunting. Karena lebih dari 2 tahun itu sudah merupakan suatu kesulitan. Jadi satu yang kita sedang galakkan adalah, karena kita teknis, kesehatan itu teknis, kita sedang menyusun menu untuk diberikan PMT dan lokal dengan berbasis bahan lokal plus serbuk marungga NTT. Kalau saya menghitung dari 115 M itu, serbuk marungga bisa terbeli 10 sampai 11 M. Jadi itu ada double impact. Selain UMKM kita bisa meningkat dalam hal ekonomi, juga anak-anak gizi kurang kita tidak boleh menjadi stunting, gizi buruk bahkan menjadi stunting. Yang berikutnya adalah semua masyarakat, tokoh agama, kita selalu edukasi untuk menggerakkan anak-anak datang setiap bulan untuk ditimbang, termasuk sampai dengan Agustus nanti. Pentingnya melihat perkembangan anak, sehingga tadi sudah disampaikan bahwa saya hanya ingin menambahkan sedikit. Anak-anak yang stunting umur 17 tahun kemungkinan sudah terkena penyakit tidak menular. Contoh diabetes, jantung, hipertensi, bahkan kanker, berat badan lebih. Nah, kalau berat badan lebih, sakit-sakit yang lain akan mengikuti. Kalau gula, kalau orang Kupang bilang gula, kalau bahasa medisnya diabetes mellitus, maka dia tidak produktif nanti pada saat dewasa. Walaupun dia sekolah sampai pendidikan yang tinggi, tetapi pada saat dia terjun di dunia kerja,
dia tidak produktif dan menyedot banyak biaya dari pemerintah untuk mengobati. Sehingga akan lebih mudah 1000 hari pertama kehidupan ini yang kita kejar, di mana gerakan-gerakan masyarakat itu makin banyak makin bagus. Selain kita bantu, kita juga menggerakkan untuk anak-anak di bawah sehingga terpantau status gizi. Nah, itu yang paling penting. Itu evaluasi. Dan semangat-semangat ini kalau saya meyakini bahwa kita akan melakukan informasi-informasi baik ini kepada seluruh masyarakat termasuk yang punya balita, supaya apa? Kita bisa lebih dari 98,8%. Jadi semua balita tanpa terkecuali tercatat status gizi. Kalau bermasalah maka akan diintervensi oleh pemerintah, bahkan oleh gerakan-gerakan masyarakat. Oke, jadi kalau bermasalah akan diintervensi oleh pemerintah. Tapi ini untuk anak-anak yang 0,0 sampai dengan 59 bulan, Bu. Ya. Bagaimana dengan ibu hamil? Kan kalau kita bicara stunting, kita bukan hanya bicara anak-anak yang sudah lahir, tapi dari hulunya seperti apa? Ya, jadi ibu hamil ada tata laksananya. Kita menyebut tata laksana atau SOP lah mudahnya. Ibu hamil minimal 6 kali dari 9 bulan itu harus datang ke sarana pelayanan kesehatan. Di sana akan diberikan 90 tablet tambah darah. Kalau dia ibu hamil kekurangan gizi kronis akan diberikan makanan tambahan selama 90 hari. Sehingga mengapa dia harus datang untuk ditimbang, dipantau minimal 6 bulan, sebaiknya 9 kali. 6 kali berarti 6 bulan. Sebaiknya kan 9 kali. Sehingga gizi ibu hamil ini terpantau, dia harus dalam keadaan normal. Supaya apa? Dia tidak boleh melahirkan anak-anak stunting. Karena kalau dia hamil satu, dia akan melahirkan anak stunting kalau bersyukur. Kalau tidak, maka bisa terjadi perdarahan dan kematian ibu, bahkan kematian anak. Itu kita tidak inginkan. Kita mau zero kematian ibu dan anak. Sehingga ibu hamil itu juga diintervensi. Dan yang satu lagi adalah remaja putri. Remaja putri tiap minggu harus diberikan 1 tablet tambah darah di jadi sekolah. Remaja putri. Ya, supaya apa? HB-nya harus di atas 11 dan itu tenaga kesehatan melakukan tes. HB-nya berapa? Anak remaja putri harus HB 11 minimal supaya besok dia bertumbuh menjadi pasangan usia subur. Dia hamil, maka dia tidak boleh melahirkan anak-anak stunting. Jadi dari remaja, ibu hamil ibu hamil harus dipantau minimal 6 kali, lahir harus di sarana pelayanan kesehatan, dan yang tadi anak-anak yang 1000 hari pertama kehidupan. Ya, seperti Pak David katakan tadi bahwa kenapa stunting ini kita perlu benahi karena supaya kita menciptakan generasi ke depan ini generasi unggul. Nah, dalam perbincangan beberapa waktu lalu dengan pemerintah Kota Kupang, ini ada yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang untuk menurunkan angka stunting di Kota Kupang, khusus untuk pasangan yang mau menikah. Ini untuk wanitanya diukur dulu lengannya, lengan atas. Ya, lengan atasnya. Kalau tidak sampai ideal, boleh menikah tapi tidak boleh mempunyai anak. Menunda untuk hamil. Nah, bagaimana dengan pemerintah provinsi, Bu? Jadi kalau pemerintah provinsi itu tugasnya koordinasi. Dia tidak mempunyai masyarakat. Koordinasi dengan semua dinas kesehatan kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama ini. Jadi data itu akan waktu dikerjakan, baik penimbangan, memantau ibu hamil, remaja putri, data itu dimasukkan, kemudian akan dipantau berjenjang dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan provinsi, karena kita namanya dinas kesehatan kependudukan dan pencatatan sipil, baru disend ke Jakarta. Sehingga kita melakukan rapat koordinasi, kita melakukan rapat-rapat melalui Zoom, karena biaya sekarang menurun, kita melakukan dengan Zoom. Contoh, salah satunya sebelum melakukan bulan timbang, kita mengajarkan kembali tim yang akan turun melakukan pengukuran berat dan panjang badan atau tinggi badan, itu kita melakukan dengan Zoom. Walaupun tenaga kesehatan kita yang sudah terlatih 600. Tetapi kita melakukan lagi untuk mengingatkan lagi berapa sih tablet vitamin A yang siap untuk diberikan. Kalau belum, maka dari instalasi farmasi provinsi akan dikirim vitamin A karena semuanya gratis. Kalau vaksin rutin kurang, maka
kabupaten minta dengan surat, maka kita akan mengirim vaksin rutin itu. Karena vaksin itu dibantu dari Kementerian Kesehatan, vitamin A dibantu dari Kementerian Kesehatan ke provinsi, instalasi farmasi provinsi baru dikirim ke kabupaten kota. Jadi koordinasi itu dilakukan terus-menerus. Nah, kaitan dengan stunting tadi, Ibu katakan bahwa kita masih kedapatan nih 3 kabupaten dengan angka stunting yang perlu kita intervensi lebih jauh kaitan dengan TTU, TTS, dan Sumba Barat Daya. Nah, kaitan ini, pemerintah provinsi apa yang akan dibuat untuk kalau bisa untuk TTU, TTS, dan Sumba Barat Daya ini turun lagi di bulan timbang Agustus 2023, Bu? Ya, jadi yang pertama, gizi kurang itu kan harus diberikan PMT. Menu kita siapkan. Jadi menu kita sudah siapkan, namanya kalender menu, dihitung nilai gizinya, dan kita menggunakan pangan lokal ditambah serbuk marungga NTT dengan perhitungan gizi sesuai berat badan, baik ibu hamil kek maupun anak gizi kurang. Kemudian kita juga sudah posting ke YouTube hari ini untuk teman-teman nakes karena ada yang sinyalnya tidak bagus, sehingga dia ada di tempat tertentu. Tapi dia bisa melakukan inovasi-inovasi. Ini bentuk contoh saja. Supaya apa? Dari makanan lokal-lokal itu, pangan lokal itu, tidak ada bantahan atau tidak ada bisa dikatakan bahwa sulit mendapatkan bahan-bahan bergizi. Karena bahan kita bergizi banyak. Tinggal bagaimana mengolahnya supaya anak itu senang. Jadi tidak bisa ubi dikasih utuh-utuh, enggak dong. Dibikin halus, ditambah dengan minyak. Tidak boleh tambah garam dan penyedap rasa, karena tidak boleh biasakan anak di atas 6 tahun makan makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak menguntungkan di lidahnya, karena dia harus ASI 0 sampai 6 bulan, utuh ASI, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, pemantauan ini termasuk pembelajaran pembuatan formula 100, formula 75. Jadi formula 100 itu minyak, susu, dan gula. Untuk anak-anak gizi buruk dan gizi kurang. Oke, itu intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memberikan tambahan asupan makanan untuk gizi kurang dan gizi buruk. Pak David, kaitan dengan tadi, ada 3 kabupaten TTU, TTS, dan Sumba Barat Daya dengan tingkat stuntingnya masih cukup tinggi, di atas masih kisaran 24,3, 24,1, dan 24,0. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah 3 kabupaten ini untuk serius menangani stunting ini, Pak? Baik, terima kasih ya. Ya, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Jadi kita menganalisis stunting ini, menganalisis dari hulu sampai hilir. Ya. Jadi mulai tadi dari remaja putri, kemudian nanti ibu hamil, ibu menyusui, seterus sampai bayi, anak yang dilahirkan, ya, perlakuan gizi, dan itu semua sebetulnya perlu ada satu pengamatan atau studi di tahapan mana, ya, di mata rantai mana yang paling lemah. Di situ harus ada intervensi, dan intervensi itu tadi dikatakan kita perkuat juga pada aspek preventifnya. Dan ini memang harus ada riset khusus tentang itu. Yang kedua, misalnya kasus Kota Kupang, ya, dengan tingkat pendapatan per kapita yang paling tinggi di NTT, gitu ya. Kenapa masih ada kasus seperti gizi kurang? Ini bisa juga karena pola asuh. Pola asuh dalam keluarga. Orang bisa pendapatan keluarganya tinggi, tapi kalau ibu-ibu gitu ya tidak diberikan pemahaman tentang bagaimana gizi yang baik, ini anak-anak dibiarkan untuk jajanan apa aja gitu ya. Kemudian memberikan makanan tanpa memahami tentang bagaimana gizi seimbang, ya, menu gizi seimbang yang baik, mulai dari hulu sampai. Nah, untuk 3 kabupaten ini, Pak, ya, supaya mungkin ketika bulan timbang, kita mau masuk ke bulan timbang Agustus 2023, kita mendapatkan lagi angka yang menggembirakan, turun lagi. Apa yang harus dibenahi oleh pemerintah 3 kabupaten ini? Ya, saya kira ya tingkat kabupaten itu kembali ya melakukan evaluasi serius, ya, evaluasi serius terhadap
semua tahapan itu kemudian bagaimana membuat prioritas, ya, prioritas penanganan dalam skala atau jangka waktu pendek, ya, menengah dan mungkin panjang. Jangka Ya. panjang, oke. Tidak bisa hanya itu yang jangka pendek tidak dikaitkan dengan menengah dan jangka panjang. Oke. Jadi Nah, kita sudah punya waktu yang sangat terbatas, Ibu Ruth. Ini memang kalau kita bicara kaitan dengan evaluasi bulan timbang Februari 2023, kita kaitkan dengan stunting. Ini kita sudah mendapatkan banyak gambaran dan juga banyak informasi. Nah, sebagai closing statement, karena kalau kita bicara stunting, ini kerja kolaboratif harus kita lakukan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur agar nanti di bulan timbang Agustus 2023 kita turun lagi angka stunting kita? Ya, jadi yang pertama untuk seluruh nakes dan kader, pada saat kita melakukan penimbangan, pengukuran panjang bahkan pengukuran tinggi harus diinput di sistem EPPGBM. Sehingga itu berjenjang dari puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten, provinsi dan kementerian untuk diambil kebijakan-kebijakan dan status gizi anak. Yang kedua, yang paling penting PMT kita harus berdasarkan atau lebih banyak protein hewani dan protein nabati. Terutama pangan lokal kita harus dibuat dengan variasi-variasi sehingga anak-anak sangat menyukai menu itu. Dan yang paling penting kalau anak itu mengalami status stunting, maka kita harus orientasi melakukan stimulasi. Jadi ada stimulasi, karena kalau di atas 2 tahun udah tidak bisa lagi nih. Harus ada stimulasi motorik, penglihatan, daya pikir, daya ingat di puskesmas. Nah, itu wajib untuk kita lakukan. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak stunting ini tidak diintervensi. Oke. Nah, saya ke Pak David. 1 menit untuk Pak David sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan? saya kira poin saya ini adalah kekuatan pada gerakan atau partisipasi masyarakat, ya. Bahwa anak-anak itu ada prinsipnya itu mempunyai hak hidup yang layak, ya, hak hidup yang bermutu. Maka dalam desain pembangunan berkelanjutan dikatakan bahwa no left behind. Tidak boleh satu pun anak-anak yang tertinggal. Ya. Sehingga kita idealnya itu stunting itu 0 sebetulnya. Supaya jangan satu pun anak tertinggal. Kemudian yang kedua, bahwa pekerjaan untuk penanganan stunting itu bukan soloran, bukan satu sektor, tapi multi sektor, multi aktor, ya, multi level yang harus punya nada dasar yang sama, punya tujuan yang sama untuk bisa mencegah dan menangani stunting dari hulu sampai hilir. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Laiskodat. Saya juga ucapkan terima kasih untuk akademisi Bapak Dr. David Pandi. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Katombo Omong ITKDC kali ini kaitan dengan evaluasi bulan timbang Februari 2023. Memang kalau kita bicara stunting, bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun fokus program percepatan penurunan angka stunting ini sangat penting untuk membangun dan mengingatkan kembali kita bahwa stunting adalah suatu masalah serius. Saya John Hayon mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.